lagi dengan saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM, Customer Relationship Management. Teman-teman, video kali ini adalah video seri Q&A CRM. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk baik disampaikan di kelas selama ini ataupun yang masuk japri ke saya, yaitu pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pengelolaan pelanggan. Dan pertanyaan kali ini adalah dari Mbak Gita di Bandung. Mbak Gita ini bisnisnya adalah bisnis lembaga pendidikan. Pertanyaannya adalah, Pak Joko, bagaimana memanfaatkan data pelanggan untuk bisnis saya, bisnis lembaga pendidikan. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Gita. Jadi data ini sangat penting untuk kelangsungan bisnis kita. No data, no business. Jadi dengan memiliki data, maka kita bisa memaksimalkan bisnis. Tujuannya adalah kita bisa memaksimalkan bisnis, mengetahui potensi pelanggan, kemudian potensi pelanggan itu dimaksimalkan. Kemudian kita tahu apa yang pelanggan mau, akhirnya kita bisa memberikan penawaran sesuai dengan profil pelanggan. Nah, itu data. Kemudian kita tahu ada customer yang aktif, customer yang jarang belanja, customer yang sudah 2 tahun nggak belanja, maka kita tahu apa yang harus dilakukan. Itu semuanya data. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan lembaga pendidikan salah satu bisnis yang kompetisinya saat ini cukup sengit juga untuk mempertahankan, untuk mendapatkan siswa. Kemudian siswa itu nanti merekomendasikan kepada, misalnya kalau dia 3 bersaudara, dia udah masuk, nanti adiknya juga ikut sekolah di situ, adiknya juga ikut sekolah di situ. Maka lembaga pendidikan salah satu bisnis yang penting untuk implementasi CRM. Maka pertanyaan Mbak Gita ini adalah awal dari implementasi CRM, yaitu pengelolaan data untuk bisnis lembaga pendidikan. Jadi tadi pentingnya tadi punya data adalah untuk meningkatkan akuisisi, mendapatkan pelanggan baru, dan juga meningkatkan retensi, mempertahankan pelanggan dan membuat mereka jadi loyal. Itu manfaat kalau kita memiliki data pelanggan yang baik. Jadi buat Mbak Gita tadi pertanyaannya bagaimana memanfaatkan data. Yang pertama yang harus dilakukan adalah silakan dilihat datanya seperti apa, kemudian lakukan update data. Kalau selama ini datanya hanya nama, nomor telepon saja, maka bisa dilakukan update. Kalau selama ini sesuai dengan kebutuhan kita ya, maka kita lakukan update data. Itu langkah pertama yang Mbak Gita bisa lakukan. Kemudian yang kedua adalah kita lakukan analisa data pelanggan. Dilakukan pengelompokan pelanggan. Ini pelanggan lama, pelanggan baru, pelanggan yang sudah beberapa kali ikut pameran tapi belum menjadi pelanggan kita. Nah, itu semuanya bisa dilakukan analisa dengan data yang ada. Nah, setelah itu berdasarkan profil pelanggan itu Mbak Gita bisa melakukan penawaran, membuat program itu yang nanti akhirnya ditawarkan kepada pelanggan atau calon pelanggan. Nah, selain untuk membuat penawaran, Mbak Gita, data ini juga Mbak Gita bisa maksimalkan untuk melakukan kegiatan relationship. Ya, contohnya tadi paling gampang, kita punya data ulang tahun pelanggan, maka kita bisa lakukan follow up ucapan ulang tahun. Ini untuk relationship. Kita tahu hobinya pelanggan, atau misalnya kita tahu bahwa pelanggan itu punya 3 bersaudara, anaknya, kemudian anak yang pertama sudah sekolah di situ, maka kita bisa melakukan program menginformasikan edukasi, program yang sesuai untuk adik-adiknya. Nah, kalau misalnya Mbak Gita ini lembaga pendidikannya adalah pendidikan pengiriman mahasiswa untuk kuliah ke luar negeri, maka ini penting sekali untuk melakukan edukasi, membuat pameran, kemudian memberikan informasi kepada pelanggan. Ini kegiatan relationship bahwa potensi kuliah yang baik di negara mana, biayanya seperti apa, kemudian prospeknya seperti apa. Ini kegiatan-kegiatan relationship yang Mbak Gita bisa lakukan kepada para pelanggan maupun calon pelanggan. Nah, itu memanfaatkan data. Nah, kemudian contoh bagaimana mengelompokkan data pelanggannya Mbak Gita itu bisa dikelompokkan berdasarkan geografi. Ya, dia tinggal di wilayah mana, kelompok kedua wilayah mana, kelompok 3 wilayah mana. Ini untuk memudahkan pada saat kita membuat
program yang sesuai untuk masing-masing wilayah itu. Kemudian bisa dikelompokkan antara ini calon pelanggan ataupun yang sudah jadi pelanggan. Jadi pelanggan yang belum menjadi pelanggan kita di lembaga pendidikan dan yang sudah menjadi pelanggan di lembaga pendidikan kita. Bisa juga dikelompokkan berdasarkan layanan yang dimiliki. Jadi nanti bisa dikelompokkan berdasarkan resensi, frekuensi, monetary, itu berdasarkan transaksi yang mereka lakukan. Jadi contoh pengelompokan nanti bisa dikelompokkan berdasarkan laki, perempuan, usia, kemudian dan seterusnya, demografi ya, demografi. Nah selanjutnya gunakan data itu untuk membuat penawaran, gunakan data itu untuk membangun hubungan baik dengan calon pelanggan maupun para pelanggan. Gitu ya Mbak Gita, semoga menjawab dan sukses untuk lembaga pendidikannya. Ini Mbak Gita di Bandung ya. Terima kasih, sampai bertemu teman-teman semuanya di video Q&A CNN selanjutnya. Terima kasih.